Nah, sekarang kita perhatikan lagi sampel konduktor kita kemarin. Ini konduktor, kemudian konduktor ini kita beri arus dengan cara menghubungkan dia ke satu baterai dengan tegangan C, sekian volt. Ini positif, negatif. Nah, ini arah alirannya elektron. Kalau arus listrik, kita selalu pilih arah arus listrik berlawanan dengan arah aliran elektron. Misalkan panjang konduktor ini adalah L. Nah, sekarang kita coba lihat transfer energi yang dilakukan oleh baterai ke konduktor dengan hambatan tertentu ini. Misalkan ini konduktor dengan hambatan R. Oke. Baterai ini itu akan melakukan usaha untuk menggerakkan elektron dari satu tempat ke tempat lain. Nah, sekarang Bapak Ibu bayangkan, apabila tegangan di konduktor ini adalah V, tegangan itu adalah beda potensial antara kedua terminal atau kedua kaki-kaki dari konduktor yang punya hambatan R ini. Nah, misalkan tegangannya adalah V, maka besar usaha yang dibutuhkan untuk menggerakkan muatan sebesar delta Q di sepanjang konduktor ini, itu diberikan oleh V dikali delta Q. Ya nggak? Bapak Ibu masih ingat? Kalau beda potensial itu adalah usaha untuk menggerakkan muatan per jumlah muatan yang digerakkan. Ya kan? Nah, beda potensial ini, kalau di rangkaian listrik ini, adalah beda potensial antara kaki yang ini, misalkan kita tandai dengan A, dengan kaki yang sebelah lagi, kita tandai dengan B. Oke? Sehingga kita bisa tulis kalau begitu, untuk menggerakkan muatan, misalkan ini ada muatan, sebesar delta Q di sepanjang konduktor ini, kita butuh usaha sebesar V dikali delta Q. Nah, kalau Bapak Ibu ingat, delta Q ini itu bisa kita tulis menjadi I dikali delta T. Nah, ini adalah jumlah usaha rata-rata yang harus kita kerahkan untuk menggerakkan muatan sebesar delta Q di sepanjang konduktor yang punya hambatan R. Nah, sehingga saya bisa hitung kalau gitu, daya rata-rata sebagai jumlah usaha persatuan waktu. Daya rata-rata. Nah, ini akan sama dengan V dikali I. Nah, kalau saya tinjau pada rentang waktu yang sangat sempit, untuk rentang waktu yang sangat sempit, maka kita akan memperoleh daya sesaat yang dia diberikan oleh limit delta T menuju 0, delta W, delta T, atau sama dengan dW dt, sama dengan V dikali I. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, pelaku usaha ini siapa kalau di rangkaian ini, Bapak Ibu? Komponen mana yang kalau dia nggak akan ada arus listrik? Baterai, betul. Berarti baterai yang melakukan usaha. Artinya apa? Daya ini, daya yang digunakan untuk menggerakkan muatan di sepanjang konduktor, itu asalnya adalah dari baterai. Nah, Bapak Ibu bisa amati dari kehidupan sehari-hari, kalau ada konduktor diberi arus dan dia punya hambatan tertentu, maka akan terbentuk panas di konduktor tersebut. Sehingga energi yang ditransfer dari baterai itu akan digunakan oleh konduktor untuk mengenerate energi panas atau kalor. Oke? Dan kalor ini akan dia buang ke lingkungan. Itulah mengapa V dikali I itu juga disebut sebagai daya disipasi termal di resistor. P TH artinya termal, sama dengan V dikali I. Oke? Nah, kalau Bapak Ibu ingat,
Hukum Ohm, untuk bahan-bahan yang memenuhi hukum Ohm, ingat V sama dengan R dikali I. Sehingga hubungan V kali I, Bapak Ibu bisa ganti menjadi RI kuadrat, betul. Atau kalau I-nya yang Bapak Ibu ganti dengan V per R, maka Bapak Ibu peroleh V kuadrat per R. Nah, konduktor dengan hambatan tertentu ini, itu kalau di rangkaian listrik, disimbolkan dengan simbol seperti ini. Oke? Dan diberi nama sebagai resistor. Nah, kita mulai dari rangkaian listrik yang paling sederhana. Rangkaian listrik yang paling sederhana tersebut adalah biasanya disebutnya kayak begini kalau di buku-buku berbahasa Inggris, single loop circuit. Jadi sirkuit yang cuma punya satu lintasan tertutup. Misalkan seperti ini. Ini ada resistor, ingat resistor itu konduktor dengan hambatan tertentu. Kemudian ada baterai. Nah, oke, ini baterai tegangannya C. Pelaku usaha untuk menggerakkan muatan itu adalah baterai. Arus listrik akan ke arah sini. Nah, usaha yang dilakukan oleh baterai itu adalah si deki. Ini usaha yang dilakukan oleh sumber atau baterai. Nah, sementara akibat disambungkan dengan baterai, maka resistor ini akan punya tegangan atau beda potensial antara kedua terminalnya. Nah, usaha yang dilakukan oleh medan listrik di dalam konduktor berhambatan R ini, itu diberikan oleh dW di R sama dengan V deki. Energi dari baterai itu ditransfer ke konduktor berhambatan R ini. Artinya, dWs ini itu sama dengan dWr. Jadi kita bisa tulis C deki sama dengan V deki. Nah, sementara kalau Bapak Ibu ikut hukum Ohm, V ini diberikan oleh I kali R, deki. Sehingga Bapak Ibu bisa tulis C sama dengan I kali R. Dengan ini adalah tegangan sumber, I adalah arus pada rangkaian, kemudian R adalah hambatan di resistor. Jadi kita asumsikan kawat-kawat penghubung ini, kawat yang ini yang warna kuning ini, itu kita asumsikan konduktor yang sangat baik sehingga praktis nggak ada energi yang dibuang di konduktor tersebut. Walaupun Bapak Ibu tahu konduktor yang real itu pasti tetap punya hambatan. Selama punya temperatur, atom atau molekul penyusun bahan pasti punya energi untuk bergerak. Jadi tumbukan elektron itu akan terus terjadi kalau temperaturnya tidak 0 Kelvin. Tapi untuk keperluan penggambaran diagram sirkuit listrik, biasanya kawat-kawat penghubung ini dianggap kawat yang ideal. Jadi Bapak Ibu lihat, kalau kita punya single loop sirkuit, cuman ada resistor dan sumber tegangan, maka energi dari sumber tegangan ini akan ditransfer semuanya ke baterai. Sehingga Bapak Ibu bisa tulis tegangan dari sumber itu sama dengan arus yang mengalir di rangkaian dikali hambatan di resistor. Nah, sekarang Bapak Ibu perhatikan, baterai yang real, baterai yang Bapak Ibu sering temui di kehidupan sehari-hari, dia dibuat dari material tertentu yang harusnya juga punya hambatan. Sehingga baterai real itu haruslah punya hambatan internal. Nah, biasanya baterai real dalam skema rangkaian listrik digambarkannya seperti ini. Nah, kayak begini. Ini resistor. Kemudian satu kesatuan ini disebut sebagai baterai atau sumber tegangan real. Oke? Karena dia punya hambatan internal.
Nah, ini tegangan sumbernya C, hambatan internalnya R minor. Oke? Kemudian ini resistor. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu lakukan analisa transfer energi tadi, maka DWS, usaha di sumber tegangan, itu akan ditransfer tidak cuma ke resistor saja, tapi ke hambatan internal dari baterai. Jadi akan ada dua disipasi energi termal di resistor dan di hambatan internalnya baterai. Sehingga kita bisa tulis transfer energi ini ke hambatan internal dan ke resistor. Nah, sehingga Bapak Ibu bisa tulis kalau gitu, ini sama dengan C deki, kemudian energi yang ditransfer ke hambatan internal, itu besarnya adalah tegangan di hambatan internal kali deki plus, oke. Nah, ini Bapak Ibu bisa tulis sebagai I dikali R, atau hambatan dari hambatan internal, nilai hambatan internal, deki plus I R deki. Maka kita bisa tulis kalau gitu C itu sama dengan IR plus I dikali R kapital. Sama dengan I dalam kurung R plus R kapital. Oke? Nah, ini kalau kita perhitungkan hambatan internal dari baterai. Kalau baterainya baterai real. Nah, Bapak Ibu perhatikan ekspresi ini yang kita peroleh dengan menganalisa energi. Karena ini tegangan sumber, yang ini kalau gitu artinya apa tadi? Tegangan di mana ini Bapak Ibu? Hambatan internal baterai, ya kan? Tegangan di hambatan internal. Nah, di hambatan internal itu ada energi yang dibuang. Oke, dan energi yang dibuang persatuan muatan kita sebut sebagai tegangan hambatan internal. Sementara I dikali R kapital ini, itu adalah tegangan resistor. Nah, saya bisa tulis Bapak Ibu, hubungan ini sebagai C min IR negatif I dikali R kapital sama dengan 0. Misal saya pilih satu titik di sepanjang rangkaian, misalkan di sini. Kemudian saya pilih titik awal, misalkan titik P. Kemudian dari titik P, saya jalan menelusuri rangkaian listrik ini untuk mengikuti aliran muatan. Nah, maka kita coba jalan mengikuti arah aliran arus listrik. Misalkan saya gambar pakai kuning. Nah, kita jalan dari P mengikuti arah arus listrik untuk melihat bagaimana perubahan energi yang dialami oleh muatan yang mengalir di sepanjang rangkaian. Nah, Bapak Ibu lihat, ketika muatan bertemu baterai, maka muatan akan mendapatkan tambahan energi sebesar C dikali Q. Oke. Jadi kita bisa bilang bahwa C ini itu adalah tambahan energi persatuan muatan yang dialami oleh muatan ketika bergerak. Jadi kalau kita plot kurva tegangan seperti ini adalah titik P kita, ini adalah posisi R, maka di titik P, energi persatuan muatan yang dimiliki oleh arus listrik yang sedang bergerak, itu nilainya misalkan sekian. Kita sebut sebagai V di titik P. Oke. Kemudian ketika dia bertemu baterai, baterai ini adalah agen yang mensuplai energi. Sehingga akan ada penambahan energi ketika melewati baterai. Dan besar penambahan ini, itu adalah C. Kemudian ketika kita lanjutkan perjalanan, kemudian kita bertemu resistor, ada pengurangan energi persatuan muatan sebesar I kali R. Ini besar penurunannya adalah I kali R. Kemudian kita lanjutkan lagi perjalanan, ketemu lagi dengan hambatan. Ketika ketemu lagi dengan hambatan, terjadi penurunan energi persatuan muatan.
Nah, pertanyaannya adalah turun sampai mana? Bapak Ibu lihat, ketika kita lanjutkan perjalanan, kita tiba lagi di titik P. Berarti energi persatuan muatannya turun lagi kembali ke Vp. Dan seterusnya kemudian kita balik lagi ke P. Kita bisa tulis kalau gitu, bila energi persatuan muatan awal adalah Vp, atau tegangan di titik P adalah Vp, maka ketika kita melewati baterai, ada penambahan sebesar C, kemudian ada pengurangan sebesar IR, kemudian ada pengurangan lagi sebesar IR kapital. Kemudian kita kembali lagi ke Vp. Sehingga kita peroleh kalau gitu. Nah, Bapak Ibu lihat masing-masing suku ini bisa kita bilang sebagai perubahan potensial. Dan Bapak Ibu lihat setiap kali arus melewati R, itu akan terjadi penurunan potensial. Nah, secara umum, kita bisa bilang bahwa total perubahan potensial pada satu lintasan tertutup dalam rangkaian listrik adalah 0. Jadi Bapak Ibu lihat, kalau kita total seluruh perubahan potensial dalam satu lintasan tertutup pada rangkaian listrik, maka hasilnya harus 0. Oke? Nah, ini Bapak Ibu disebut sebagai aturan Kirchhoff, orang Jerman, untuk tegangan. Nah, nama lainnya adalah KVL. KVL itu Kirchhoff Voltage. Nah, sekarang ada aturan lain yang juga harus Bapak Ibu ketahui. Jadi kalau di rangkaian listrik Bapak Ibu ada percabangan, misalkan percabangan seperti ini. Satu bercabang menjadi dua, kemudian ada arus listrik I, kemudian dia bercabang menjadi dua, I1 dan I2. Kalau tidak ada kebocoran, maka I itu mesti sama dengan I1 plus I2. Jadi kalau yang datang menuju persimpangan, misalkan ini titik percabangan atau persimpangan, titik percabangan, maka jumlah yang datang menuju titik percabangan mesti sama dengan jumlah yang keluar dari titik percabangan tersebut. Hukum kekekalan muatan. Nah, secara umum, Bapak Ibu bisa bikin, misalkan ini titik percabangan, kemudian ada beberapa ruas yang menuju titik percabangan ini. Kemudian setelah titik percabangan, ini bercabang menjadi lebih dari satu juga. Seperti ini, misalkan. Kemudian, ini I1 ke arah sini, ini I2 ke arah sana, ini I3 ke arah sana. Ini I4, ini I5, ini I6, ini I7. Maka Bapak Ibu bisa tulis I1 tambah I2 tambah I3 mesti sama dengan I4 tambah I5 tambah I6 tambah I7. Atau kita bisa tulis total arus yang masuk ke satu titik percabangan sama dengan total arus yang keluar dari titik percabangan tersebut. Nah, ini Bapak Ibu adalah aturan Kirchhoff untuk arus pada
percabangan. Nah, kita akan gunakan dua aturan ini untuk menganalisa rangkaian listrik yang lebih rumit.